kita bicarakan soal booting up-nya ya, kira-kira berapa detik dia. Aku biasanya pakai hitungan jari sih, 20 detik ya. Kita lihat ini booting up-nya berapa lama dia. Ini pakai Snapdragon 750 ya. 1 2 3. Oke. Ternyata sekitar 30 lebih ya, 30 detik ternyata kalau lewat ini video recording. Tak lihat tadi sekitar 30 detik untuk boot up dia. Ntar ini keterangan ya. Dan paling nggak enaknya kalau di tab ini, setiap kalian booting dan kalian nggak unlock device-nya, dan ternyata kalian mau unlock saat dipakai, sebelumnya belum pernah unlock, setelah di boot up dia pasti kayak gini. Nah ini tablet dimulai ulang, dan prosesnya itu ya memang nggak tahu sih, agak lama ya. Cuman sebenarnya di habis booting itu selesai, itu kelihatannya selesai tapi belum selesai dia. Masih ada yang harus diproses setelah di unlock. Setelah di unlock unlock lagi. Oke, nggak ada masalah. Lucunya di situ sih, aku juga baru ngeh juga selama pakai ya, seperti itu. Terus selama penggunaan nggak ada kendala ya, meskipun pakai Snapdragon 750G, karena aku bukan gamer berat ya. Gamer ringan Call of Duty udah bisa membuat saya bahagia, ataupun Mobile Legend. Tapi Mobile Legend tak taruh di handphone ya, karena pakai tab dibawa kemana-mana itu enggak rempong sekali. Mending pakai handphone aja, kalau bareng teman-teman mainnya juga enak. Nah di sini ini aplikasinya udah banyak yang tak delete. Sebenarnya di sini itu banyak sekali aplikasi dari Microsoft, Google, ataupun dari Samsungnya itu sendiri, dan ini udah banyak yang tak delete. Nah di sini tinggal sisa-sisa aja sih yang tak download sendiri, itu Call of Duty, lalu ada Adobe ini Rush, Sketchbook, dari YouTube Funshot ini ya, apa tak buat gantikan ini YouTube yang asli. Jadi YouTube yang asli itu tak nonaktifkan. Sebenarnya masih ada itu, cuman tak nonaktifkan ya, tak, biar ini enggak saling tumpang tindih. Aplikasinya ada dua, tak nonaktifkan aja karena nggak bisa di uninstall. Google ini juga nggak bisa di uninstall, di sini cuma bisa di nonaktifkan. Dan yang harusnya ada Google di sini dan nggak ada di situ, berarti bisa tak uninstall. Begitu juga dengan Samsungnya, Galaxy Store itu nggak bisa di uninstall. Dan ada yang tak sembunyikan aplikasinya, karena aku nggak perlu banget itu aplikasi. Bixby nya kayaknya tak sembunyikan juga, nggak bisa dihapus ya. Galaxy Gift ini nggak bisa dihapus. Yang lucu ini malah pesan ini ya, dia punya dua aplikasi bawaan dari Samsung, dua aplikasi, nggak tahu fungsinya buat apa. Udah jengkel duluan, tak hapus dulu, nggak penting soalnya sekarang pesan siapa yang pakai pesan, paling operator aja ya pasti ada lah. Cuman untuk tablet pesan buat apa? Tapi ada, sekedar ada, nggak masalah. Masalahnya ada dua itu sih. Terus fungsi tablet di sini yang aku suka itu untuk melindungi baterai juga sih. Di perawatan perangkat baterai, lalu penggunaan baterai di sini lindungi baterai. Nah ini
Di situ dikatakan batasi pengisian daya maksimum baterai menjadi 85% untuk melindungi dalam kondisi seperti suhu tinggi, rendah pengisian daya yang terlalu sering atau terlalu lama tersambung ke pengisian daya. Ini simpelnya, ini kalau di sini keterangannya nggak begitu jelas ya. Nanti kalau kalian modenya non aktif, kalian mau aktifkan, di situ nanti ada peringatan bahwa setelah habis restart nilai 85% ini dianggap 100%. Di dalam sini di pojokan itu dianggap 100% yang ditampilkan, padahal itu posisinya masih 85%. Jadi kalau kalian nancap terus itu pas posisi 100% itu nanti kalian sebenarnya udah 100%, padahal masih 85%. Itu meskipun kalian nancap listrik itu tidak ngecas dia posisinya, tidak mengisi daya, tapi baterai penuh, seperti itu. Lebih aman sih, tapi sebenarnya ya lebih melindungi agar enggak pada posisi voltase paling tinggi ya, melindungi biar enggak panas juga. Dan itu mengapa ini ya, penggunaan baterainya juga saya rasa terbatas ya, gua rasa terbatas karena dibatasi 85% dari kapasitas aslinya itu. Terus ini kalau aplikasi Call of Duty ya, untuk standar 750G udah banyak yang review untuk Galaxy Tab S7 FE. Kalau dia cuma bisa di grafik sangat tinggi dengan frame rate yang sangat tinggi, nggak bisa di max ya. Untuk yang max itu di tinggi aja, bukan yang sangat tinggi. Yang max apalagi nggak kebuka dia. Bentar. Ini grafik ya, rendah, tak pakai rendah karena udah merasa oke lah, nggak ada masalah di rendah juga. Yang penting bisa main enak ya menurutku, biar nggak panas juga. Medium bisa max, light bisa max, sangat tinggi cuma bisa sangat tinggi maxnya. Di sini juga nggak kebuka, ini juga nggak bisa. Paling oke high max ya, rendah bisa, sudah pasti ya. Dan yang tak pakai juga yang rendah aja karena menurutku itu lebih ini ya, biar nggak panas di baterai. Nggak aku mainin ya, ini aku close saja. Oke, lalu Canva ini aku belum pernah coba-coba juga sih. Kalau untuk browsing juga enak ya, dia ya memang kadang pakai resolusi ini sih, resolusi yang full ya. Kalau kita buka umpamanya Google gitu, kadang situs-situs nganggapnya masih mobile juga sih. Kalau di Google ini dia bentar, aku sih lebih seneng ke mode situs desktop ya daripada ini, karena tampilan layarnya udah besar, resolusinya besar. Kalau kalian coba buka detik.com ya, nggak enak sekali baca di sini. Lihat kayak gini apa enak dibaca, enggak kan? Nggak enak sekali. Pasti kalian enak dibacanya kalau pakai yang situs desktop, kebiasaan di komputer ya. Tapi kalau mobile kayak yang tadi enak, tampilan mobile. Kalau layar sebesar ini, resolusi sebesar ini ditampilkan mobile itu kayak mubazir ya. Tapi kalau ditampilkan desktop banyak iklannya, percuma aja. Lalu kita ke apa ya, ini ada Clip Studio ya. Oke, kita bahas Clip Studio ya. Ini udah pernah tak coba buat animasi ya, kecil-kecilan lah ya, buat iseng-iseng. Nah ini pakai muka gua sendiri. Ini pertamanya aku gambar di ini ya, di sketchbook dulu. Ini gua ngeblend sih, bukan gambar asli. Ini sorry ya, agak terlalu terang, nggak bisa di ini sebenarnya ada file korupsi di sini, nggak bisa dibuka. File to open image ya,
itu gambarku yang ini sebenarnya, formatnya gambarku yang ini sebenarnya itu tadi yang ini. Nah ini tak pindah ke sini, formatnya kan ini ya, PNG ya, PNG. Di sini tak buatkan animasi kedip-kedip mata aja seperti ini. Nah lalu seperti ini. Ini buat kalian yang suka buat ini ya, video-video TikTok, mungkin video-video pendek buat konten itu oke lah sebenarnya. Aplikasi ini ya sebenarnya bisa lah kalian buat harusnya, tapi ya butuh ini ya, effort ya, karena kita gambarnya frame per frame kalau kalian mau serius ya. Ini cara tradisional soalnya, kalau pakai CSP katanya ada software yang lebih ini ya, lebih cepat kalau kalian mau pengen jadi terus bagus. Tapi menurutku kalian harus bisa manual juga sih. Terus aplikasi apa lagi ya di sini itu, ini ras ini belum pernah tak pakai sih, cuman Adobe Premiere ini menurutku oke ya, memang oke banget ini. Aku pernah nyoba sih, nggak usah dibahas ya. Untuk Galaxy Gift ini khusus buat kalian yang udah telat sih mungkin kalau kalian ngaktifin ya. Ini aku komplain terus Samsungnya via ini ya, telepon sama ini yang di websitenya via chat itu, akhirnya bisa ini bisa diaktifkan ya Samsung Care Plus nya sesuai janji di promonya soalnya. Secara performa nggak pernah ngetes pakai Antutu juga sih ya, Antutu ataupun yang lainnya, tapi secara performa kita lihat di website aja ya. Biasanya paling enak itu kita pakai Kimovil pakai yang Snapdragon 750G. Dia sebesar apa performanya yang bentar, Kimovil ini ya, Kimovil ini ambil contoh yang ini ya, Samsung Galaxy A52, sama-sama ini ya, sama-sama 5G nya 5G ya, maksudnya 750G nya sama Samsung juga. Kita lihat berapakah performance-nya. Untuk Antutu 9 384.000, cuman kalau lihat langsung ke tabnya itu sama ya, 385.000 sama dia. Sorry ngulang-ulang videonya dari yang sebelumnya soalnya nggak pernah nemu momen yang tepat sih ya. Ini mumpung lagi luar kota jadi lebih enak pemandangannya. Kita pakai layar kedua. Kalau kalian beli Tab S6 Lite mungkin nggak tahu ya, kalau update terus ada fitur ini harusnya ada sih memang, cuman kemampuannya nggak tahu ya performanya, karena cuman pakai 9611 ya kurang power lah, nggak tahu juga. Kalau bisa ya mungkin bisa ke Android ini ya, One UI 3.1 ini kita tunjukkan bentar ya, kita utak-atik laptop biar bisa connect ke situ. Oke, ini udah aku sambungkan, masih proses ya itu. Oke, kira-kira seperti ini nanti tampilan Windowsnya. Nah ini soalnya udah aku scaling ya untuk di sininya,
jadi tampilannya itu jadi enak dilihat seperti yang aku katakan di video sebelumnya ya. Nah ini layar kedua identik, ini layar kedua ya, layar pertamanya di laptop, dan aku matikan ini posisi pakai yang di ini ya, di layar ini aja, yang di sana mati landscape. Nah ini nggak bisa diganti, nggak tahu kenapa ini masalah di laptopku sih. Sebelumnya itu bisa kita ganti-ganti, terserah kita yang waktu kita masih kayak gini itu bisa kita ganti-ganti. Ini harus di sini dikatakan harus di restart ya. Kalau kita ganti di sini kita harus restart sekali. Nah bentar, fokusnya ini ya, sorry, kita ke desktop dulu aja. Nah ini kita tunjukkan, udah berkali-kali sih aku tunjukkan keyboard fungsi normal, kombinasi oke. Bentar ya, kalau di F F8 coba ya, enggak tahu juga, nggak fungsi semuanya juga sih sebenarnya. Kalau F8 apa di sini, enggak bisa, enggak mau. Kalau dipakaikan Fn ini malah ke sistem Samsungnya ya, bukan ke Windowsnya. Nggak semuanya fungsi sih sebenarnya, lebih ke keyboard sama, kecuali kombinasi Fn sama ini ya, F1 F sampai F12 itu mungkin agak ini, escape mungkin bekerja, escape backspace juga bekerja, del bekerja, F1 sampai F12 mungkin enggak, ini kayaknya enggak bisa tak coba. Yang bisa keyboard, caps lock-nya bisa, kombinasi alt control delete juga bisa, copy paste belum ya, kita coba. Ini Windowsnya enggak ada soalnya, tombol Windowsnya enggak ada, harusnya bisa ya, soalnya copy paste kombinasi biasa ya. Coba kita masuk ke situ. Bentar. Nah, voice XP nih ya. Aduh, sorry. Kita ke stream aja coba. Kalau copy paste bisa sih ya, kita cancel ya, bisa. Delete. Oke, fungsi keyboard seperti itu ya. Untuk fungsi touchscreen juga fungsi S Pen nya juga oke. Kalau kalian perhatikan di situ kelihatan enggak ya, kelihatan pointernya di situ, soalnya sebenarnya nggak kelihatannya memang kalau di layar ya. Ini pointernya keluar, aku masih nggak punya untuk versi desktopnya Active Studio Paint, karena ini sangat menarik ya sebenarnya. Atau sketchbook pun aku nggak punya di sini ya, yang ada cuma pin ya, pin ini aja. Nah seperti ini, gambarnya enak sih, kalian lihat sendiri delaynya lah ya. Ini kan soalnya wireless display, bukan pakai kabel ya, seperti itu jadi delaynya. Nah bisa kita multi Windows juga di sini enaknya. Seumpama kita pakai Chrome cuman ini nggak connect ya. Wow, ada pesan. Bentar. Ini ya, pertama kita pakai Clip Studio Paint 1 ya. Ya seperti inilah kira-kira tampilannya nanti lah ya. Mending Clip Studio Paint nya bentar kita cancel aja dulu. Mending yang enak itu file ini, lihat kelihatannya enak seperti ini. Lalu bisa
seperti bentar. Apa aja Clip Studio Paint. Nah ini seperti ini. Selama kita ada filter baru seperti ini, kita bisa mainkan di sini. Play. Nah, seperti ini. Ada yang kedip guys. Apa tuh? Seperti itu. Bentar ya. Ini terlalu kecil touchscreen-nya. Nah, bisa Windows, bisa multi Windows. Lalu bisa kita floatingkan juga. Umpama yang kita floatingkan apa ya, aplikasi apa ya bisa floatingkan ya, enak dilihat ya. Soalnya ini internetnya tak matikan ya, soalnya biar nggak terganggu koneksinya. Nggak tahu ini wifi nya hotel kayaknya nggak masalah, atau setting aja ya. Nah, floating bisa kita floatingkan, kurang puas bisa kita besarkan. Wah, bisa kayak jadi jendela full. Nah seperti ini. Nah tadi potong lagi ya, bisa seperti ini juga. Nah seperti itulah ya kalau Windows multi Windows apa, saya screen sharing sorry agak ngantuk ya. Screen sharing seperti ini tampilannya, bisa Windows, kita bisa jadikan monitor kedua di sini. Tapi kita masih bisa mengerjakan apa yang ada di Android juga. Seperti itulah kira-kira tampilannya ya. Bisa kita share sini buat keluarin. Nah, lalu bisa kita geser sini. Nah, bisa gini ya, atau gini ya. Oke, seperti itulah multi Windows dan juga screen sharing. Menarik bukan? Oke, ini kita shutdown aja ya. Kita shutdown dari sini, shutdown.